studi kita tentang breakfast testosteron, yaitu breakfast testosteron ini berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu breakfast dan testosteron yang berartikan lintasan terpendek. Di sini kita sudah menggambarkan sebuah perumpamaan, yaitu kita mengambil contoh yaitu roller coaster. Nah, kenapa sih gambar di sini itu melengkung ke bawah, bukan dari atas lurus saja ke bawah? Karena roller coaster itu merupakan aplikasi nyata dari sebuah persamaan ular di kehidupan nyata. Kenapa sih bisa melengkung dari atas ke bawah? Karena di sini roller coaster tuh agar lebih cepat turun ke bawah itu dengan diadakannya ada lintasan seperti ini. Kalau kita dari atas ke bawah itu kurang cepat gitu. Bagaimana sih kita cara membuktikannya? Ya. Oke, ya di sini kita sudah menuliskan persamaan ular. Itu T ini merupakan waktu tercepat. Itu integral dt. Nah, dt di sini adalah ds per v. T ini disamakan dengan integral ds per v. Oke, kita lanjut. Tadi kan sudah diperoleh persamaan T sama dengan integral akar 1 plus x aksen kuadrat per akar 2 gy dy. Jadi di sini 2g ini dikeluarkan menjadi T sama dengan 1 per akar 2g. Jadi yang ini ke bawah menjadi integral akar 1 plus x aksen kuadrat per akar y dy. Nah, jadi ketika sudah seperti ini kita mendapatkan persamaan di bawah, yaitu f fungsi sama dengan akar 1 plus x aksen kuadrat per akar y. Jadi tadi sebelumnya sudah ada fungsi, jadi kita menggunakan fungsi itu di persamaan Euler Lagrange. Jadi di sini ada do x dari f sama dengan dy do x aksen dari f. Jadi kita di sini akan mengerjakan ruas kiri terlebih dahulu. Jadi di sini f ini menggunakan fungsi yang sebelumnya. Jadi dimasukkan seperti ini, do akar 1 plus x aksen kuadrat per akar y per 2x. Kenapa ini hasilnya 0? Karena di sini di f ini tidak ada x, jadi hasilnya 0. Setelah menghitung ruas kiri, kita akan menghitung ruas kanan, di mana ruas kanan itu dy do f do x absen, di mana do f do x absen itu sama dengan do akar 1 plus x absen akar 2 pangkat 2 per akar y per do x absen, di mana diturunkan ke do f do x absen sama dengan x absen per akar y dan akar 1 plus x absen pangkat 2 menghasilkan 0 di ruas kanan, sehingga kita integralkan. Setelah diintegralkan menjadi x absen akar y dan akar 1 plus x absen kuadrat sama dengan c atau konstanta. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan persamaan x per akar y akar 1 plus x aksen kuadrat sama dengan c, kita akan memindah-ruaskan yang bagian bawahnya. Jadi x sama dengan x aksen, bukan x sama. Jadi sama dengan c dikali akar y dikali akar 1 plus x aksen kuadrat. Untuk menghilangkan akar, kita tentu saja akan mengkuadratkan kedua ruas, sehingga hasilnya dalam kuadrat sama dengan c kuadrat y 1 plus x aksen kuadrat. Setelah kita kita pangkatkan kedua ruas dan akarnya hilang, kita kalikan c pangkat 2y dikalikan ke 1 plus x aksen kuadrat. Menjadi y plus c kuadrat x aksen kuadrat. Nah, di sini
pindah ruaskan yang bagian sini yang memiliki X aksen kuadrat menjadi X aksen kuadrat, dipindah ruaskan jadi C kuadrat Y aksen kuadrat sama dengan C kuadrat Y. Nah, kita bisa keluarkan X aksennya menjadi X aksen kuadrat dalam kurung 1 min C Y kuadrat Y sama dengan C kuadrat Y. Oke, kita pindah ruaskan menjadi X aksen kuadrat sama dengan C kuadrat Y per 1 min C kuadrat Y. Nah, setelah itu akar kuadratnya kita pindahkan menjadi akar. X aksen sama dengan akar dari C kuadrat Y per 1 min C kuadrat Y. Ini belum selesai. Selanjutnya kita akan bagi C semua, per C semua, sehingga menjadi akar ini dibagi 1 per C kuadrat semua ya, menjadi Y per 1 per C kuadrat min Y. Oke. Nah, karena di sini ada 1 per C kuadrat, kita misalkan ini menjadi konstanta D, sehingga menjadi 1 per Y akar D min Y. Oke. Udah. Di sini saya akan menyelesaikan kasus geodestik. Bagaimana problem geodestik? Nah, pada kasus ini kita akan mencari jarak terdekat dari titik A ke titik B atau titik satu ini ke titik ini. Ada beberapa jarak kan, ada dari sini ke sini, ataupun garis lurus. Nah, untuk menyelesaikannya kita mengambil sampel S, DS di sini. Oke. Dari DS sendiri kita mengetahui fungsi sama dengan integral DS. Di mana DS sendiri itu ialah dari rumus Pythagoras, yaitu dx kuadrat plus dy kuadrat, di mana dy sama dengan y aksen dx. Nah, di sini dapat kita tulis dx kuadrat plus y aksen dx kuadrat. Oke. Karena di sini sama-sama dx, kita bisa keluarkan menjadi 1 plus y aksen kuadrat dx. Y-nya keluar karena pangkat 2. Kalau diakarin hilang. Oke. Di sini kita sudah menemukan persamaan ds. Nah, karena di sini f sama dengan integral ds, maka f sama dengan integral dari akar dari 1 per y aksen kuadrat dx. Kita integrali dari f sama dengan akar dari 1 plus y aksen kuadrat. Ini untuk fungsi x, y sama y aksen. Oke. Kita masuk ke persamaan Euler-Lagrange. Persamaan Lagrange. Di mana persamaannya itu ada do f per do y sama dengan d dx dari do f per do y aksen. Nah, kita ketahui f-nya itu fungsi dari akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Dx-nya hilang, maaf, karena udah diintegralin. Oke, kita masukkan ke rumus ini do akar dari 1 plus y aksen kuadrat per do y
Dimana kalau terhadap posisi, ketika Y itu diturunkan 2 kali, maka di sini tidak ada variabel yang memenuhi atau tidak ada variabel fisik. Kalau misal terhadap waktu DDT, jika suatu posisi diturunkan terhadap waktu atau X, diturunkan 2 kali menjadi .x, itu akan menjadi variabel A atau percepatan. Nah, kenapa? Makanya di kasus geodesik ini nggak bisa diturunkan terhadap dx. Nah, karena yang dicari itu bukan y dotnya, melainkan y double aksen atau y double dot, melainkan yang dicari itu y-nya atau posisinya. Bagaimana sih, dimana jarak dari titik ke titik ini, jarak terdekatnya itu bagaimana, bukan masalah percepatan atau kecepatan yang ditanya. Oke, sehingga untuk menjawab tersebut kita integralkan kita pindah ruaskan dulu. D y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 0. Pindah ruaskan dx nya, kita integralkan kedua ruas, sehingga menghasilkan y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan c, konstan. Nah, di sini c ini menunjukkan konstanta. Oke. Selanjutnya kita pindah ruaskan supaya lebih mudah menurunkannya. Kita pindah ruaskan akar ini ke c, peran c. Maka hasilnya y aksen sama dengan c akar dari 1 plus y aksen kuadrat. Oke. Dari sini untuk menghilangkan akar ini, maka kita kalikan akar, kita pangkat 2 kan semua. Ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Sehingga akan dihasilkan y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat dalam kurung 1 plus y aksen kuadrat dalam kurung. Sehingga kita dapat, kita kali ke dalam c nya, y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat plus c kuadrat y aksen kuadrat. Kita pindah ruaskan c nya semua, yang sebelah sini kita pindah ruaskan menjadi y aksen kuadrat min c kuadrat y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat. Di sini kita dapat menentukan y nya, y aksen kuadrat kita bisa keluarkan menjadi y aksen kuadrat sama dengan dalam kurung 1 min c kuadrat sama dengan c kuadrat. Oke. Kita pindah ruaskan y, sehingga y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat plus 1 min c kuadrat. Oke. Dimana c kuadrat per 1 min c kuadrat ini disebut konstanta, sehingga y aksen kuadrat atau y aksen x sama dengan konstanta. Oke. Karena menjadi konstanta, kita misalkan konstanta yang ini menjadi m. Y aksen atau x adalah sama dengan m. Nah, di mana y aksen ini